Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang telah hadir menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin terus berkembang dan agar bisa kembali mempersembahkan cerita-cerita menarik yang lainnya lagi. Udara di kafe mewah itu terasa begitu tipis, dingin, dan menyesakkan bagi Anya. Aroma espresso mahal dan parfum wanita asing yang terlalu kuat menusuk hidungnya, memperparah rasa mual yang sudah lama bersarang di ulu hatinya. Di depannya, di meja bundar berukir, suaminya, Reza, tertawa renyah. Tawa yang dulu ia cintai, kini terasa seperti pecahan kaca yang melukai. Reza tidak sendirian. Di sisi meja yang lain, duduk seorang wanita muda bernama Bianca, yang kecantikannya blak-blakan dan agresif, jauh berbeda dari Anya yang selalu memilih pakaian sederhana dan minim riasan, seolah ingin menyembunyikan dirinya dari dunia. Sejak Anya tiba, ia hanya menjadi bayangan, sosok yang diabaikan. Reza hanya berbicara pada Bianca tentang proyek-proyek besar, tentang saham, tentang masa depan yang cemerlang. Setiap kata Reza terasa seperti palu godam yang menghantam harga diri Anya. Jadi, sayang, Bianca menyentuh lengan Reza dengan manja, suaranya dibuat-buat lugu. Proyek mega di Centralia itu, apakah kita akan mulai bergerak akhir bulan ini? Aku sudah tidak sabar berada di tim utama. Reza membalas sentuhan Bianca dengan senyum lebar, melirik Anya sekilas, seolah memastikan istrinya itu menyaksikan semua sandiwara menyakitkan ini. Tentu, malaikatku. Tentu saja. Kau adalah museku, inspirasiku. Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu. Anya, yang selama ini hanya menyeruput teh hangatnya dalam diam, merasakan mata perih. Kata-kata itu, inspirasiku, terdengar begitu ironis. Selama 10 tahun pernikahan, ia adalah shadow partner Reza. Ia yang menyusun kembali proposal yang berantakan, ia yang begadang menganalisis laporan keuangan yang rumit, ia yang menjadi tembok keluh kesah ketika Reza gagal. Tapi, saat kesuksesan datang, namanya lenyap, digantikan oleh malaikat yang baru. Ia mencoba mencari sisa-sisa keberanian, hanya untuk bertanya, Reza, bukankah kau bilang proyek Centralia itu membutuhkan revisi mendasar di bagian pembiayaan? Aku sudah siapkan catatannya di meja kerjamu. Seketika, tawa Reza terhenti. Ekspresinya mengeras menjadi sebuah pandangan dingin dan meremehkan. Oh, astaga, Anya. Bisakah kau tidak mencampuri urusan bisnis? Kau selalu saja membawa-bawa hal yang membosankan dan detail receh, Reza berkata, suaranya cukup keras hingga menarik perhatian beberapa pengunjung. Ia lalu menoleh pada Bianca, senyumnya kembali, senyum yang penuh ejekan. Maafkan istriku, sayang. Dia ini memang agak kolot. Selalu khawatir tentang hal-hal kecil. Bianca tertawa sopan, menatap Anya dari atas ke bawah. Tentu saja, Mas. Aku mengerti. Mungkin dia perlu lebih sering diajak ke tempat-tempat yang lebih fun daripada hanya berurusan dengan angka-angka kering. Reza mengangguk setuju. Ia lalu menarik napas panjang, seolah sedang melakukan sebuah pengorbanan besar. Anya, Reza berkata, nadanya kini benar-benar dingin, mematikan. Aku sudah bilang, fokus saja mengurus rumah. Jaga anak-anak. Jangan coba-coba lagi membahas pekerjaan kantorku. Lagi pula, kau tahu apa tentang bisnis? Kau hanya lulusan SMA yang tidak pernah benar-benar bekerja. Biarkan aku dan asistenku ini yang mengurus hal-hal besar. Dan puncaknya datang. Reza meraih tangan Bianca dan menggenggamnya erat, lalu menatap tajam ke mata Anya. Maaf bos, ini asistenku.
Reza menyeringai, sebuah tawa kejam. Dan kau? Kau hanya pembantuku di rumah. Jauhkan wajahmu dari urusan penting kami. Anya merasakan jantungnya berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya seperti berputar, suara-suara di kafe itu mendadak menjauh, hanya menyisakan gema tajam kata-kata Reza. Pembantu di rumah. Setelah 10 tahun, setelah semua pengorbanan, setelah menjual perhiasan ibunya untuk modal awal bisnisnya, ia hanya disebut pembantu. Rasa sakit itu begitu nyata, menusuk jauh ke dalam jiwanya, memicu luka-luka lama yang ia pendam. Air mata tertahan di tenggorokannya, namun tidak jatuh. Ia tidak akan memberinya kepuasan itu. Di tengah kehancuran batin itu, seulas senyum tipis, senyum yang bukan senyum, melainkan topeng kesakitan, muncul di bibir Anya. Ia menegakkan punggung, postur yang selama ini ia bungkukkan karena rasa minder kini perlahan mengeras. Begitu, ya? Suara Anya terdengar serak, namun ia berhasil membuatnya stabil. Ia menaruh cangkir tehnya perlahan. Gerakan sederhana itu terasa monumental, penuh ketenangan yang mengancam. Tentu saja. Jadi, sekarang kau tahu posisimu, Reza membalas dengan nada angkuh. Anya tidak menanggapi Reza. Matanya yang merah kini tertuju pada Bianca. Di mata itu, ada sesuatu yang dingin, sesuatu yang tajam, sesuatu yang baru. Bianca, Anya memanggil nama wanita itu dengan penekanan yang aneh. Kau bilang proyek Sentralia. Aku harap kau sangat berhati-hati dengan perencanaannya. Karena, jika tidak, ia berhenti sejenak, tatapan matanya mengunci Bianca, membuat wanita muda itu tiba-tiba gelisah. Jika tidak, kalian berdua akan menyesalinya. Sangat menyesal. Anya bangkit, tanpa menunggu reaksi Reza. Saat ia memutar tubuhnya untuk pergi, tangannya menyentuh sesuatu di saku roknya. Sebuah benda kecil, berkilau. Itu adalah kartu akses, sebuah ID card yang tidak pernah ia gunakan di depan Reza. Di kartu itu, terdapat logo yang sangat familiar di kalangan pebisnis elit, logo perusahaan grup megah utama, pesaing terbesar yang selama ini coba dijangkau oleh Reza. Ia tidak melihat ke belakang. Luka batinnya begitu dalam, namun ia tahu, detik ini, permainan telah dimulai. Ia telah membiarkan luka ini terlalu lama. Suaminya baru saja melemparnya ke tepi jurang, dan kini, Anya siap untuk terbang. Anya berjalan keluar dari kafe itu, terburu-buru, tetapi bukan karena ingin menghindar. Justru, ia ingin meninggalkan bau pengkhianatan dan keangkuhan yang memuakan itu secepat mungkin. Jalanan Jakarta di sore hari yang pada terasa menyambutnya dengan desingan klakson dan hiruk-pikuk yang menenangkan, setidaknya lebih nyata daripada kebohongan di meja bundar tadi. Di dalam taksi yang membawanya pulang, Anya menopang dahinya di kaca jendela yang dingin. Setiap getaran mobil terasa seperti mengembalikan ia pada kenangan buruk. Kata-kata Reza, kau hanya pembantuku di rumah, berulang-ulang seperti kaset rusak di benaknya. Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Inner monolog gue-nya berteriak. Mereka menikah 10 tahun yang lalu. Saat itu, Reza hanyalah seorang pria muda yang ambisius dengan modal nol dan segudang mimpi. Anya, di sisi lain, saat itu baru saja menolak kesempatan untuk melanjutkan studi di luar negeri demi memenuhi permintaan mendiang ibunya agar ia menikah dengan pria pilihannya, pria yang sopan, pekerja keras, dan sederhana. Reza dulu memang tampak sederhana dan tulus. Awalnya, pernikahan mereka adalah perjuangan. Anya ingat betul bagaimana ia menggunakan semua uang tabungan peninggalan ibunya, bahkan menjual sepasang anting berlian kesayangan,
hanya untuk membantu Reza mendirikan perusahaan konsultan kecilnya. Ia tidak hanya menyuntikkan dana, ia juga menyumbangkan otaknya. Anya memang hanya lulusan SMA, sesuai ejekan Reza, tetapi ia adalah lulusan terbaik di angkatannya, dan ia memiliki kecerdasan alam yang tajam, terutama dalam hal strategi dan angka. Sebelum menikah, ia menghabiskan 2 tahun bekerja tanpa dibayar sebagai asisten pribadi seorang CEO yang sangat dihormati, sebuah pengalaman yang membentuk fondasi pengetahuan bisnisnya. Pengalaman ini, tentu saja, tidak pernah ia ceritakan secara detail kepada Reza, karena ia tahu suaminya akan merasa minder. Reza tumbuh. Bisnisnya melesat, dan kekayaan mulai mengubahnya. Perlahan tapi pasti, senyum tulus itu digantikan oleh seringai sombong. Pakaian sederhana diganti jas custom made Italia. Dan sikapnya berubah drastis. Kilas balik, 5 tahun lalu. Anya pernah mencoba mengemukakan ide bisnis tentang diversifikasi investasi, jauh sebelum tren itu populer. Reza, kita tidak bisa hanya bergantung pada satu klien besar. Risiko terlalu tinggi. Bagaimana kalau kita sisihkan sedikit untuk investasi properti di? Reza, yang sedang asyik bermain golf di halaman belakang, hanya tertawa kecil. Anya, sayang. Kau bicara seperti seorang manajer investasi. Biarkan saja aku yang mengurus uang. Kau fokus urus makanan dan pastikan anak-anakku dapat nilai A di sekolah. Bukankah itu yang paling penting? Ia selalu memadamkan ambisi Anya, menyudutkannya ke peran domestik semata. Ia melabelinya sebagai wanita rumahan yang tidak mengerti dunia luar, padahal ialah yang pertama kali melihat celah pasar yang membawa Reza pada kontraknya yang paling menguntungkan. Setiap pujian yang seharusnya ia dapatkan, selalu diabaikan atau bahkan direbut. Saya melakukan analisis pasar sendiri, Tuan. Reza pernah berkata bangga di depan klien penting, padahal tabel dan grafik itu dibuat oleh Anya, yang begadang sampai pukul 4 pagi. Dan Anya, demi menjaga keharmonisan, atau lebih tepatnya, demi menjaga ego Reza, memilih diam. Ia menyembunyikan kecerdasannya di balik celemek dapur dan tumpukan buku anak-anak. Ia mengubur identitas profesionalnya, termasuk pengalaman kerjanya yang prestisius, dan, yang paling rahasia, warisan yang ia miliki. Taksi tiba di depan rumah megah mereka. Rumah itu besar, dingin, dan kosong. Reza sering pulang larut, atau bahkan tidak pulang sama sekali, sebuah pola yang semakin sering terjadi sejak Bianca hadir. Anya masuk ke kamar kerjanya yang tersembunyi, sebuah ruangan kecil di lantai 2 yang tidak pernah dimasuki Reza karena ia menganggap itu ruang menjahit istrinya. Ia mengunci pintu. Ruangan itu tampak seperti studio menjahit biasa, penuh manekin dan kain. Namun, ia menyentuh salah satu bingkai foto yang terpajang di dinding. Bingkai itu bergeser, memperlihatkan kipat tersembunyi. Setelah memasukkan kode, bagian dinding itu terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan kecil yang sesungguhnya, kantor pribadi Anya. Di sana, terdapat 3 layar monitor besar yang menyala, menampilkan grafik saham, laporan keuangan raksasa perusahaan di Centralia, dan bahkan live feed dari sebuah kantor eksekutif. Anya melemparkan kunci mobilnya ke meja. Tatapannya kini berubah. Tidak ada lagi keputusasaan di mata itu, hanya fokus yang dingin dan tajam. Ia meraih kartu akses di saku roknya yang tadi ia genggam. Ia membalik kartu itu, memperlihatkan namanya, Anya Wiratama. Di bawahnya, sebuah tulisan kecil, Komisaris Pengawas, Grup Megah Utama. Grup Megah Utama adalah konsorsium yang mengendalikan lebih dari 40% proyek infrastruktur di Centralia, tepatnya proyek yang sedang diincar Reza.
Reza selalu bermimpi menjadi mitra senior mereka. Ironisnya, Reza mengejar mitra senior, sementara istrinya adalah bagian dari komisaris pengawas yang memiliki hak veto atas semua proyek mereka. Ia adalah pewaris tunggal grup megah utama. Alasan ia menyembunyikan identitas ini sederhana. Ibunya ingin ia menemukan cinta sejati, bukan pria yang hanya tertarik pada hartanya. Reza adalah pria sederhana yang ia pilih. Ia ingin menguji apakah Reza akan tetap mencintainya bahkan ketika ia hanya menjadi wanita rumahan. Cinta sejati. Anya bergumam pahit. Aku sudah memberimu 10 tahun untuk membuktikan itu, Reza. Dan kau memilih pembantu daripada nyonya. Ia menyalakan komputer dan mulai mengetik dengan cepat. Jari-jarinya bergerak lincah di atas papan ketik, menganalisis data proyek Sentralia yang ia lihat di layar. Proyek Sentralia, bisiknya, sudah kuperingatkan. Kau dan asistenmu itu tidak akan bisa menyentuhnya. Karena proyek ini, dari awal, adalah milikku. Ia mengambil telepon rumah dan menelepon seseorang, nadanya berubah profesional dan mendominasi. Halo, Tuan Darren. Ini Anya. Saya perlu Anda segera siapkan file pemutusan kontrak Bima Corporation, perusahaan Reza. Saya akan datang besok. Dan satu lagi, pastikan Tuan Gunawan, CEO kita, ada di sana. Saya ingin dia tahu bahwa saya, Nyonya Wiratama, sudah kembali. Malam itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Anak-anak sudah terlelap, dan Reza, seperti yang sudah diperkirakan, tidak pulang. Anya berada di kamar kerjanya yang tersembunyi, menatap layar monitor yang memancarkan grafik dan laporan, tetapi pikirannya jauh melayang, terperangkap dalam lingkaran kehancuran. Ia tidak menangis. Air mata telah lama mengering, digantikan oleh rasa beku yang dingin dan tekad yang mengeras. Ia sadar, perkataan Reza di kafe hanyalah puncak gunung es dari penghinaan yang ia terima selama bertahun-tahun. Namun, pengkhianatan emosional itu tidak bisa lagi diabaikan, terutama setelah ia melihat sorot mata Bianca yang penuh kemenangan. Anya membiarkan dirinya merasakan setiap sayatan luka. Ia menyentuh foto pernikahan mereka yang berdebu di meja. Dulu, mereka saling berjanji setia, namun kini, janji itu hanyalah debu. Ia bangkit, keluar dari ruangan rahasianya, dan menuju kamar tidur utama. Ia tahu, ia harus mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Bukan karena ia meragukan perselingkuhan itu, ia sudah merasakannya, tetapi karena ia butuh sebuah pemicu visual yang mutlak, sebuah titik di mana ia bisa berkata, cukup. Di meja nakasisi tempat tidur Reza, ia menemukan ponsel kedua suaminya, ponsel yang selama ini selalu ia sembunyikan dengan dalih ponsel khusus klien yang sangat rahasia. Kali ini, Reza terlalu angkuh, terlalu ceroboh, dan terlalu yakin bahwa Anya adalah wanita rumahan bodoh yang tidak akan pernah menyelidiki. Jantung Anya berdebar kencang, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena takut pada kebenaran yang akan ia temukan. Ia memasukkan tanggal lahir anaknya sebagai kata sandi, sebuah ironi, karena satu-satunya hal yang masih mengikat Reza pada dirinya adalah anak-anak. Ponsel itu terbuka, menampilkan rentetan pesan, foto, dan panggilan yang menelanjangi semua kebohongan Reza. Pesan dari B. Bianca. B. Mas, aku suka kemeja yang kau pakai hari ini. Keren. Nanti malam datang ke apartemenku, ya. Istrimu kan sibuk dengan urusan rumah tangga. Reza. Tentu, sayang. Dia tidak akan tahu. Dia selalu saja sibuk di rumah seperti patung. Aku akan bawakan champagne yang kita suka.
Anya membaca pesan itu tanpa ekspresi, tetapi setiap kata terasa seperti asam yang membakar tenggorokannya. Ia mencari-cari bukti yang lebih konkret, yang tidak hanya menyakitkan secara pribadi, tetapi juga berbahaya secara profesional. Dan ia menemukannya. Di folder dokumen penting, ponsel itu tersimpan beberapa tangkapan layar. Itu adalah dokumen rahasia mengenai proposal proyek Centralia, lengkap dengan data bid dan strategi keuangan Bima Corporation. Di bawah dokumen itu, ada percakapan antara Reza dan Bianca. Reza, semua data proyek Centralia sudah ada di tangan Bianca. Kau sangat hebat, sayang. Sekarang kita hanya perlu menunggu grup megah utama mengumumkan tender, dan kita akan menang. B. Tentu saja, Mas. Semua demi kenaikan pangkatmu. Hanya saja, aku agak ragu dengan skema keuangan ini. Kelihatannya agak berisiko. Reza, tenang saja. Skema keuangan itu sudah direvisi oleh si bodoh di rumah. Dia memang payah soal kehidupan sosial, tapi otaknya lumayan untuk perhitungan. Kita tinggal pakai, dan Bianca, pastikan kau yang mempresentasikannya di depan dewan nanti. Jangan sampai dia tahu. Si bodoh di rumah. Kata-kata itu dikombinasikan dengan bukti pengkhianatan finansial, menggunakan pekerjaannya, otaknya, untuk memenangkan tender, lalu memberikan kredit kepada selingkuhannya, mendorong Anya melampaui batas. Itu bukan hanya penghinaan pribadi, itu adalah pencurian intelektual dan pengkhianatan kepercayaan bisnis. Anya menyadari betapa dalam Reza meremahkannya. Ia telah membiarkan pria ini tidak hanya merusak hatinya, tetapi juga mencuri jerih payahnya demi wanita lain. Ponsel itu jatuh dari tangannya ke atas karpet tebal tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia merasa hampa. Namun di saat yang sama, ia merasakan energi baru yang luar biasa. Itu adalah kemarahan yang tenang, kemarahan yang terasah, bukan lagi kemarahan yang impulsif. Kau pikir aku bodoh, Reza? Bisiknya pada keheningan. Kau pikir aku tidak tahu kau menggadaikan integritas bisnismu demi wanita murahan itu? Skema keuangan itu, skema yang kau curi dariku, adalah umpan. Di kamar rahasia, Anya kembali menatap monitor yang menampilkan struktur finansial proyek Centralia. Beberapa minggu lalu, saat Reza memintanya merevisi proposal secara mendasar, seperti yang ia sebutkan di bab 1, Anya tidak hanya memberinya revisi. Ia memberinya sebuah jebakan. Ia sengaja menanamkan sebuah detail finansial yang rentan terhadap fluktuasi pasar tertentu. Sebuah bom waktu finansial yang hanya akan meledak jika proyek itu disetujui tanpa pengawasan ketat. Ia sudah tahu Reza akan menggunakan hasil kerjanya tanpa bertanya. Ia telah merencanakan ini, secara naluriah mempersiapkan pertahanannya sendiri. Kini, dengan perselingkuhan Bianca dan Reza yang mengonfirmasi bahwa mereka akan menggunakan data itu tanpa memeriksa ulang, Anya tahu persis apa yang akan terjadi. Mereka tidak hanya akan kalah tender, Anya berkata. Tangannya menyentuh tombol enter di keyboard, mengirimkan sebuah email yang terenkripsi. Mereka akan hancur. Dan aku yang akan menekan tombol pelatuknya. Email itu dikirim kepada Tuan Darren, pengacara kepercayaan grup megah utama, berisi instruksi yang sangat spesifik dan sebuah lampiran laporan yang akan membatalkan seluruh proposal Bima Corporation, termasuk bom waktu finansial yang ia tanam. Ia kemudian membuka chat terakhirnya dengan Tuan Gunawan, CEO grup megah utama, yang akan ia temui besok. Anya, Komisaris A besok, kita akan melaksanakan rencana Theta. Pertemuan di ruang rapat puncak. Saya ingin pertemuan itu terjadi di tengah acara penganugerahan mitra bisnis. Pastikan mantan suamiku, Anya menghapus kata mantan
dan menggantinya dengan Reza, berada di sana bersama asistennya. Tuan Gunawan, CEO siap, Nyonya Wiratama. Semua sudah diatur sesuai perintah Anda. Selamat datang kembali. Anya mematikan monitor, meninggalkan ruangan rahasianya. Ekspresinya kini adalah perpaduan antara kesedihan yang mendalam dan determinasi yang mematikan. Babak pertama hidupnya, sebagai istri yang diremehkan, telah berakhir. Babak kedua, sebagai Nyonya Wiratama yang siap menuntut keadilan dan kehormatan, baru saja dimulai. Lampu kristal raksasa di Grand Ballroom Hotel Amarta memancarkan kilau mewah, memantul di lantai marmer yang mengilap. Udara dipenuhi aroma parfum mahal, bisik-bisik kesuksesan, dan lantunan musik klasik yang megah. Ini adalah acara tahunan gala penghargaan mitra bisnis yang diselenggarakan oleh Grup Megah Utama, sebuah panggung para pengusaha elit Jakarta. Reza berjalan memasuki ruangan itu dengan langkah besar dan dada membusung. Ia mengenakan tuxedo paling mahal, dan di sebelahnya, Bianca menggandeng lengannya dengan gaun merah menyala yang menarik semua perhatian. Ia yakin malam ini adalah puncaknya. Ia mendengar bisik-bisik bahwa Bima Corporation akan menjadi mitra baru dalam proyek Centralia. Lihat, Mas, Bianca berbisik manja, menunjuk ke arah panggung utama. Logo grup megah utama itu, sebentar lagi nama Bima Corporation akan ada di sana. Kita berhasil. Reza menyeringai, pandangannya meremehkan. Tentu saja, sayang. Aku kan Reza Mahendra. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Apalagi setelah aku memanfaatkan kecerdasan si bodoh di rumah. Proposal yang dia buat itu sempurna, meskipun dia sendiri tidak tahu betapa berharganya itu. Saat mereka menikmati pujian dan tatapan iri dari kerumunan, pintu masuk utama ballroom terbuka. Anya muncul. Ia tidak mengenakan gaun malam yang berkilauan. Ia hanya memakai gaun kaktel hitam sederhana, tidak mencolok, namun jahitan dan potongannya begitu sempurna hingga tanpa sadar memancarkan aura keanggunan yang mahal dan berbeda dari keramaian. Rambutnya disanggul rendah dengan gaya profesional, dan satu-satunya perhiasan yang ia kenakan adalah kalung berlian kecil yang selalu ia sembunyikan di balik kerah baju rumahannya. Reza melihatnya, dan amarahnya langsung tersulut. "Apa yang kau lakukan di sini, Anya?" desis Reza, menarik Bianca ke sudut ruangan. "Aku sudah bilang, jangan pernah muncul di acara bisnis pentingku. Kau merusak citraku." Anya melangkah mendekat. Ia menatap suaminya dan selingkuhannya dengan pandangan datar, matanya sedingin es. "Aku datang, Reza, karena aku ingin melihat panggungmu malam ini," jawab Anya, suaranya tenang, namun penuh getaran yang tak biasa. Bianca tertawa mengejek, suaranya nyaring dan meremehkan. "Oh, Look. Si ibu rumah tangga kita datang untuk menyaksikan kekalahan. Sayang sekali, Mbak. Malam ini adalah kemenangan kami." Reza merasa malu karena perhatian mulai tertuju pada mereka. Ia meraih lengan Anya dengan kasar, mencoba menyeretnya menjauh. "Pergi sekarang, Anya. Pergi sebelum aku benar-benar melemparmu keluar. Kau tidak pantas berada di sini." "Maaf, Bos, ini asistenku." Reza menunjuk Bianca dengan bangga. "Dan kau? Kau bahkan tidak layak menjadi tamu. Kau hanya sampah yang harusnya di rumah mengurus cucian." Anya membiarkan cengkeraman Reza, ia hanya menatap pria itu, melihat kehancuran dirinya dalam kesombongan. Tepat pada saat itu, semua lampu di ruangan meredup. Seorang pria paruh baya, rapi dan berwibawa, naik ke panggung. Semua orang tahu dia. Dia adalah Tuan Gunawan,
CEO legendaris dari grup megah utama. Tuan Gunawan mengambil mikrofon. Selamat datang, para mitra terhormat, suaranya menggelegar di seluruh ballroom. Malam ini, kita akan mengumumkan mitra baru untuk proyek Sentralia yang bernilai triliunan rupiah. Reza dan Bianca saling pandang, senyum kemenangan sudah tergambar jelas. Reza bahkan berbisik pada Anya dengan nada angkuh. Dengar itu? Triliunan. Dan itu berkat proposal yang kau buat. Ironis, kan? Tuan Gunawan melanjutkan, keputusan ini dibuat bukan hanya berdasarkan laporan teknis, tetapi juga berdasarkan integritas, latar belakang, dan pengawasan ketat dari komisaris pengawas kami. Jantung Reza berdebar. Ia merasa gembira, tetapi juga sedikit khawatir karena ia tahu ia menggunakan data yang dicuri. Namun, sebelum pengumuman itu, ada hal yang jauh lebih penting yang harus kita lakukan, kata Tuan Gunawan. Ia menoleh ke arah sisi ruangan, tepatnya ke arah di mana Anya, Reza, dan Bianca berdiri. Semua mata di ruangan kini tertuju pada sudut itu. Reza meluruskan jasnya, bersiap menerima sorotan. Tuan Gunawan meletakkan mikrofonnya di stand, lalu turun dari panggung. Ia berjalan dengan langkah teratur, membelah kerumunan pebisnis yang bingung, menuju Anya. Reza menarik napas, yakin Tuan Gunawan akan menyalaminya lebih dulu sebagai tanda persetujuan. Ia menjulurkan tangannya, sebuah senyum penuh percaya diri siap menghiasi wajahnya. Namun, Tuan Gunawan mengabaikan uluran tangan Reza sepenuhnya. Ia berjalan lurus, melewati Bianca yang terkejut, dan berhenti tepat di depan Anya. Di bawah lampu kristal yang kini menyala terang, Tuan Gunawan, salah satu orang paling berpengaruh di negara itu, tidak hanya berdiri. Ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam, dan membuat darah Reza langsung mengering di tubuhnya. Tuan Gunawan membungkuk. Bukan membungkuk biasa, tetapi bungkuk hormat sedalam-dalamnya. Sebuah sikap yang hanya diperuntukkan bagi sosok yang memiliki kekuasaan mutlak, sosok yang ia layani. Selamat datang kembali, Nyonya. Suara Tuan Gunawan terdengar jelas dan penuh penghormatan di tengah keheningan yang mematikan. Seluruh grup megah utama menyambut kehadiran Anda. Kami telah menunggu instruksi Anda, Nyonya Wiratama. Wajah Reza, yang baru saja tersenyum angkuh, hancur. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Bianca, di sebelahnya, menjatuhkan tas tangan mewahnya ke lantai. Mereka berdua berdiri seperti patung yang baru saja dihantam petir. Anya tidak bereaksi terkejut. Ia hanya menatap Reza, tatapan yang menyampaikan sebuah kalimat tanpa suara. Ini adalah harga dari penghinaanmu. Keheningan di ballroom itu terasa seperti ledakan sonik yang tertunda. Semua mata tertuju pada Tuan Gunawan yang masih membungkuk hormat, dan pada Anya, wanita berpakaian sederhana yang baru saja dipanggil dengan gelar penuh kekuasaan, Nyonya Wiratama. Reza, sang suami yang baru saja menghinanya di depan umum, kini merasakan keringat dingin membanjiri punggungnya. Pikirannya berlomba, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Nyonya Wiratama? Itu adalah nama keluarga pendiri grup megah utama, konglomerasi yang ia impikan untuk dijadikan mitra. Tidak mungkin. Anya, istrinya yang ia sebut, pembantu, dan lulusan SMA? Bianca, di sisi lain, mulai histeris dalam hati. Ia hanya mengenal Anya sebagai istri kolot Reza. Jika Anya adalah Nyonya Wiratama, pewaris grup megah utama, maka ia baru saja menghina sosok yang kekuasaannya bisa menghancurkan karir, bahkan kehidupan finansialnya, dalam sekejap. Anya memberi isyarat ringan dengan tangannya kepada Tuan Gunawan. Terima kasih,
Tuan Gunawan. Anda bisa berdiri sekarang. Tuan Gunawan menegakkan tubuhnya, senyumnya kini terasa lega, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat. Tolong kembali ke panggung, Tuan, perintah Anya, suaranya tenang, namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Lanjutkan pengumuman proyek Sentralia. Tuan Gunawan kembali ke panggung, sementara Anya tetap berdiri di tempatnya, menjadi pusat perhatian yang mutlak. Ia tidak mencari Reza, tetapi ia tahu, pria itu tidak akan berani bergerak. Reza akhirnya menemukan suaranya, meskipun terdengar seperti bisikan memelas. Anya? Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Anya menoleh padanya. Di matanya, tidak ada lagi cinta, benci, atau bahkan sakit hati, hanya kehampaan yang dingin. Kau ingin tahu apa yang terjadi, Reza? Suara Anya terdengar jelas, tanpa emosi. Yang terjadi adalah, kau baru saja menghina pemilik sah dari seluruh acara ini, termasuk grup megah utama, di depan CEO-nya sendiri. Seorang pebisnis senior yang mengenal Tuan Gunawan dan seluk-beluk grup megah utama, berbisik kaget, jadi beliau adalah komisaris pengawas yang selama ini misterius. Anya, seolah mendengar bisikan itu, mengangguk sedikit. Ya, selama 10 tahun, aku menyembunyikan identitas ini untuk menguji integritas dan ketulusan suamiku. Aku memberinya kesempatan untuk mencintaiku apa adanya. Dan hasilnya, ia melirik tajam ke arah Bianca. Dia memilih meremehkanku dan memilih asisten murahanmu itu. Reza mencoba mendekat, tangannya terulur. Kepalanya mulai dipenuhi rencana darurat, aku harus berlutut. Aku harus meminta maaf. Jika aku menjadi suami Nyonya Wiratama, aku akan menjadi raja bisnis. Anya, sayang, Reza memohon, suaranya kini dipenuhi kepanikan dan kepalsuan. Aku tidak tahu. Aku hanya bercanda tadi. Tentu saja kau istriku, ratuku. Bianca ini hanya asisten biasa, tidak berarti apa-apa. Wajah Bianca langsung berubah pias. Ia menyadari ia baru saja dibuang demi menyelamatkan Reza. Namun, Anya tidak tergerak sedikit pun oleh drama murahan suaminya. Tahan kata-katamu, Reza, potong Anya tajam. Aku belum selesai. Di panggung, Tuan Gunawan kembali mengambil mikrofon. Saya akan melanjutkan pengumuman yang ditunggu-tunggu. Mengenai proyek Sentralia. Reza memandang ke panggung, pikirannya masih berharap akan adanya keajaiban. Jika ia bisa menjadi mitra grup megah utama, mungkin Anya akan memaafkannya demi citra perusahaan. Berdasarkan analisis terbaru dari Dewan Komisaris, Tuan Gunawan memulai, nadanya formal dan serius. Proyek Sentralia tidak akan memberikan kemitraan kepada Bima Corporation. Reza tersentak. Tidak. Itu tidak mungkin. Tuan Gunawan melanjutkan, tanpa mengindahkan teriakan Reza. Alasan penolakan ini adalah temuan kecacatan fundamental dan risiko finansial yang sangat tinggi dalam skema pembiayaan yang diajukan oleh Bima Corporation. Semua pebisnis di sana mulai berbisik-bisik. Kecacatan fundamental dalam proposal yang katanya sempurna? Reza menoleh pada Anya dengan tatapan panik. Ia ingat perkataan Anya di kafe. Aku harap kau sangat berhati-hati dengan perencanaannya. Ia ingat ia mencuri dan menggunakan skema revisi dari si bodoh di rumah. Bom waktu yang ditanam Anya di bab 3 baru saja meledak. Anya, kau yang melakukannya? Reza tidak lagi berani memanggilnya sayang, yang keluar adalah nada menuduh yang putus asa.
Kau mencuri hasil kerjaku, Reza, jawab Anya dingin. Kau memberikannya pada asistenmu untuk dipresentasikan, dan kau menertawakan kecerdasanku. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Skema yang kau gunakan itu adalah jebakan yang sengaja kutanam. Kau terlalu sombong untuk memeriksanya, dan Bianca terlalu bodoh untuk menyadarinya. Bianca yang mendengar itu hanya bisa menunduk malu dan marah. Sebagai tambahan, Tuan Gunawan melanjutkan, Dewan Komisaris juga menemukan adanya dugaan penipuan intelektual dan penggunaan informasi sensitif yang melanggar kontrak. Oleh karena itu, Tuan Gunawan memberi isyarat. Seorang pria berjas hitam muncul dari belakang panggung. Itu adalah Tuan Darren, pengacara yang Anya hubungi di bab 3. Tuan Darren berjalan lurus ke arah Reza, membawa sebuah map tebal. Tuan Reza Mahendra, kata Tuan Darren tanpa basa-basi. Atas nama klien kami, Nyonya Anya Wiratama, dan sesuai dengan perintahnya sebagai komisaris pengawas grup Megah Utama, saya menyerahkan surat ini. Reza mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Apa ini? Itu adalah dua hal, jawab Tuan Darren tegas. Pertama, surat pemutusan semua kontrak yang masih berjalan antara Bima Corporation dan perusahaan afiliasi grup Megah Utama. Kedua, gugatan cerai dari Nyonya Anya Wiratama, beserta tuntutan pembagian harta gonogini dan hak asuh anak. Mengingat dugaan penipuan intelektual dan perselingkuhan, Anda mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa, Tuan. Reza membaca judul surat gugatan itu. Tubuhnya limbung. Kontrak putus, dan ia dicerai, kehilangan segalanya dalam satu malam. Ia menoleh ke Anya, matanya dipenuhi ketakutan yang sesungguhnya, bukan lagi kemarahan atau kesombongan. Ia melihat Nyonya Wiratama, bukan lagi pembantunya. Anya, tolong, aku mohon. Rintih Reza, mencoba meraih tangannya, aku suamimu. Aku ayah anak-anakmu. Kita bisa bicarakan ini, sayang. Anya menarik tangannya menjauh. Ia melirik pergelangan tangan Reza yang ia genggam di kafe kemarin. Kau sudah memilih, Reza, kata Anya, suaranya kini seolah memegang palu godam keadilan. Kau memilih menghinaku dan memuliakan asistenmu di depan umum. Dan kini, kau akan menerima balasan yang sama di depan semua orang. Reza berdiri di tengah ballroom yang sunyi, surat gugatan cerai dan pemutusan kontrak terasa seperti abu di tangannya. Ia melihat Anya, yang kini dikelilingi oleh para pebisnis elit yang berebut untuk memberikan penghormatan. Ia menyadari kehancuran totalnya, bukan hanya kehilangan uang, tetapi kehilangan seluruh identitas yang ia bangun di atas kebohongan. Bianca sudah lama menghilang, melarikan diri dari panggung kehinaan yang ia turut ciptakan. Anya menyadari tatapan Reza, dan ia memberi isyarat kepada Tuan Gunawan. Tuan Gunawan, saya rasa presentasi malam ini harus diselesaikan dengan cepat. Saya tidak ingin berlama-lama di sini. Tuan Gunawan mengangguk. Tentu, Nyonya. Ada satu pengumuman terakhir mengenai proyek Sentralia. Reza mendongak, masih berharap. Mungkin ada kesempatan kedua? Proyek Sentralia, kata Tuan Gunawan, tidak akan mencari mitra dari pihak luar. Proyek ini akan dilaksanakan secara in-house di bawah pengawasan langsung komisaris pengawas kita. Dan hari ini, Nyonya Wiratama telah menunjuk direktur utama baru untuk memimpin proyek ini. Reza menahan napas. Siapa? Siapa yang akan menggantikannya? Anya melangkah maju, mengambil mikrofon dari tangan Tuan Gunawan. Matanya mencari Reza, dan ia menatapnya lurus-lurus.
Tatapan ini adalah eksekusi terakhir. Reza, suara Anya tenang, dingin, dan berwibawa. Kau pernah bertanya padaku, apa yang aku tahu tentang bisnis? Kau meremehkan diriku, padahal kaulah yang berdiri di atas pondasi yang kubuat. Ia kemudian menoleh ke kerumunan. Keputusan saya menunjuk direktur utama baru ini adalah untuk menjaga integritas dan moralitas perusahaan. Dan direktur utama baru untuk proyek Sentralia adalah... Anya berhenti, seolah memberi waktu agar kata-katanya tertanam. Ia melirik Tuan Gunawan, yang tersenyum padanya dengan penuh bangga. Tuan Gunawan. Ia akan memimpin proyek ini, karena ia adalah satu-satunya orang di ruangan ini, selain mendiang ayah saya, yang mengetahui identitas saya dan bersedia menjaganya, bahkan ketika saya menyuruhnya untuk tunduk pada kehendak saya yang ingin hidup sederhana. Pengungkapan hubungan Anya dan CEO, Misteri B. Semua orang terkejut. Tuan Gunawan, CEO yang legendaris, bersedia menjadi direktur proyek di bawah komisaris pengawas? Tuan Gunawan, Anya menjelaskan, sejak dulu adalah tangan kanan mendiang ayah saya. Ia adalah orang pertama yang tahu tentang wasiat ayah saya yang mewariskan grup megah utama kepadaku, Anya Wiratama, dengan syarat, aku harus mencari tahu apakah calon suamiku mencintaiku, bukan hartaku. Tuan Gunawan bersedia menjaga rahasia ini, memastikan tidak ada yang mendekatiku hanya karena kekuasaan. Dia adalah mentor, wali, dan kini, direktur kepercayaan saya. Tuan Gunawan membungkuk lagi. Suatu kehormatan, Nyonya. Saya hanya melakukan tugas saya untuk melindungi aset terbesar grup megah utama, Anda. Anya mengangguk, lalu pandangannya kembali tertuju pada Reza. Pengungkapan alasan menyembunyikan identitas, Misteri A. Ayahku adalah seorang idealis, lanjut Anya, suaranya sedikit melembut saat membahas ayahnya. Beliau tidak ingin putrinya menikah dengan pria yang hanya melihat saldo bank. Aku ingin membuktikan padanya, dan pada diriku, bahwa aku bisa dicintai apa adanya. Aku ingin kau, Reza, mencintaiku karena aku Anya yang sederhana, bukan Nyonya Wiratama yang berkuasa. Air mata Reza mulai menetes. Ia menyadari betapa bodohnya ia. Ia telah mengkhianati cinta sejati yang disertai dengan kekayaan tak terbatas, hanya demi kesombongan dan wanita murahan. Aku minta maaf. Anya, rintih Reza, mencoba berjalan mendekat, kakinya terasa lumpuh. Aku akan berubah. Aku akan meninggalkan Bianca. Aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Pembalasan akhir, klimaks emosional. Anya mengangkat tangannya, menghentikan Reza. Ia menatapnya dengan pandangan kosong. Sudah terlambat, Reza. Semuanya sudah terlambat. Kau bertanya mengapa aku menyembunyikan identitasku? Agar aku bisa melihat karaktermu yang sesungguhnya. Dan kau menunjukkan padaku, kau adalah pencuri, pembohong, dan pengkhianat. Kau mencuri otakku, mencuri hatiku, dan yang terburuk, kau menghinaku di depan semua orang. Anya berjalan perlahan, melewati barisan pebisnis yang membeku, hingga ia berdiri tepat di depan Reza. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Reza. Sentuhan itu tidak memiliki kehangatan, hanya rasa dingin seperti kematian. Kau memanggilku pembantumu di rumah, bisik Anya, suaranya menusuk hati, tapi aku adalah wanita yang membangunmu dari nol. Dan hari ini, Nyonya Wiratama yang akan meruntuhkan semua yang kau banggakan. Gugatan cerai akan memastikan kau tidak mendapatkan 1 sen pun dari harta bersama. Hak asuh anak sepenuhnya akan menjadi milikku. Dan Tuan Darren, Anya memanggil pengacaranya, mulai besok,
pastikan semua aset Bima Corporation diselidiki. Aku tidak ingin ada satupun aset yang dibangun di atas kecerdasan yang dicuri itu lolos dari hukum. Reza ambruk, berlutut di atas marmer ballroom yang dingin. Air matanya bercampur dengan rasa malu dan penyesalan yang tak terhingga. Ia melihat bayangan dirinya yang hancur di mata Anya. Anya menarik napas dalam, beban bertahun-tahun pengkhianatan dan kepura-puraan akhirnya terangkat. Ia membalikkan badan, meninggalkan Reza yang terpuruk. "Tuan Gunawan," kata Anya, suaranya kembali profesional. "Mulai besok, kita kembali bekerja. Dan untuk kalian semua," ia menoleh pada kerumunan, senyum tipisnya adalah janji dan peringatan. "Aku sudah kembali." Anya melangkah keluar dari ballroom itu, diapit oleh Tuan Gunawan dan Tuan Daren. Ia meninggalkan gema namanya, Nyonya Wiratama, dan kehancuran total sang mantan suami sebagai peninggalan. Penderitaan 10 tahun berakhir, digantikan oleh kebebasan dan kekuasaan yang ia miliki sejak awal, tetapi baru kini ia klaim.